Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan. Ya. Hari ini masih kita melanjutkan pembelajaran secara daring. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Cukup, ya. Maaf ya, tadi putus sebentar. Hari ini kita belajar mengenai tentang magnet. Ya, ini ya. Magnet, bentuk-bentuk magnet ya, kamu bisa lihat di gambar ini ya. Nanti kita akan lihat apa atau pengertian dari magnet, sifat-sifat magnet dan macam-macam bentuk dari magnet. Ya. Nanti juga ada percobaan yang harus kalian lakukan di rumah ya. Jadi dengarkan baik-baik ya. Nanti perintahnya apa didengarkan. Di tema 5 ini ya, ada yang kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet, ya, pengertiannya apa? Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Di mana setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Di mana kalau kamu membaca di buku temamu itu ya, kata magnet itu diambil dari nama daerah di Asia yaitu Magnesia. Di tempat inilah bahasa Yunani ya, menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Sifat-sifat magnet. Bentar, ada yang mau bergabung. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya tidak semua benda dapat ditarik. Ya, benda yang terlalu jauh itu tidak bisa ditarik. Kemudian gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Ya, benda yang bisa ditembus, contohnya misalnya kaca, kayu, ya. Asalkan tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal tetap tidak bisa. Kemudian magnet mempunyai dua kutub, ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, ya, apabila kutub yang sejenis atau senama, misalnya utara dengan utara, didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak atau tidak mau menempel. Ya. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan, ya, yang berbeda berarti misalnya utara dengan selatan didekatkan, ya, satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik atau bisa menempel. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Semakin dekat benda dengan magnet, maka medan magnet semakin rapat, sehingga gaya magnet akan semakin besar. Kemudian, yang keenam, sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah karena beberapa penyebab. Contohnya apabila terus-menerus jatuh atau dijatuhkan, dipukul-pukul, ya, itu nanti lama-kelamaan kekuatan atau sifat magnet tersebut ya akan hilang. Kemudian kalau kamu bakar juga bisa hilang. Nah, ya. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa garis-garis yang menghubungkan kutub-kutub magnet. Arah garis gaya magnet yaitu meninggalkan kutub utara dan menuju kutub selatan. Ya, lihat seperti ini. Utara dengan selatan akan menarik ya dari medan gaya magnetnya ya dari utara menuju ke selatan akan menempel. Nah, sebaliknya dilihat di sini. Ayo, jangan ada yang mencoret-coret.
Ya, sebaliknya ya, jika di sini kamu lihat utara dengan utara didekatkan atau selatan dengan selatan sama-sama didekatkan, tidak akan bisa menempel atau tolak menolak. Ya, gambar yang ada di sini ini namanya medan magnet. Ya, bagaimana kok bisa seperti ini, Pak? Medan magnet itu tidak terlihat. Ya. Jadi membuktikannya yaitu bisa dengan percobaan magnet kamu taruh di atas kertas. Yuk, jangan ada yang mencoret-coret, minta tolong. Sudah? Ya, minta tolong ya, jangan mencoret-coret ya. Kalau mau mengganggu, tidak usah ikut, tidak apa-apa. Daripada temannya yang lain nanti tidak bisa mengikuti pembelajaran. Medan magnet ini bisa dilihat ya dengan cara percobaan, yaitu magnet kamu taruh di atas kertas, ya kemudian kamu tabur atau kamu taruh pasir-pasir ke atasnya. Nah, ya kutub magnet ya, tentang bacaan di buku Timapungnya tentang kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara yang dilambangkan dengan U, ya, dan juga kutub selatan yang dilambangkan dengan S, ya. Atau juga kadang kamu menemui kok tulisannya ada U dan S, tapi ada N dan juga N, S, ya, itu bahasa Inggris ya. N itu artinya north, north itu utara, S itu south, south itu selatan. Ya, itu ada di situ ya. Magnet ya dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda, ladam ya, tapal kuda atau ladam ya, kemudian jarum. Bentuk-bentuk ini ya, kutub magnetnya berada di ujung-ujung magnet tersebut. Ya, misalnya contoh gambar ini ya, berarti apa? Kutubnya itu ada di ujung sini dan sini. Nah, sayangnya tidak ada tulisannya ya, utara mana, selatannya mana. Nah, macam-macam bentuk magnet ya. Tidak tahu. Bu Alifah. Ada magnet batang ya, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus ya, seperti ini. Ini magnet batang. Ya. Seperti ini ya. Ini namanya magnet batang. Kemudian ada yang namanya magnet silinder, menyerupai tabung panjang. Nah, ini magnet silinder. Ya, lihat ya ada tulisannya U sama S. Warnanya kadang merah sama putih sebenarnya, atau kalau udah merah sama biru. Macam ya. Namanya magnet silinder. Kemudian ada magnet jarum yang menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung yaitu kutub magnet yang runcing. Nah, ini magnet jarum namanya. Ya. Tidak ada di sini. Di sini nih. Contohnya seperti ini bentuknya, magnet jarum. Biasa ada di kompas. Kemudian magnet U atau magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Ini magnet U ya, magnet ladam. Sebenarnya kalau ladam itu seperti ini loh. U tapi tidak U persis, agak miring. Ya, punya. Magnet ladam, magnet U. Sebenarnya sama aja. Kemudian ada magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat yang menyerupai cincin. Nah, ini ring magnet atau magnet cincin. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada magnet keping atau magnet lingkaran. Bentuk lingkaran ya. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Nah, ini. Ya. Jadi ada kutub utara, kutub selatan. Nah, ya. Sekarang tugasnya. Tugas nanti kamu di rumah melakukan percobaan ya. Percobaan tentang benda magnetis dan non magnetis. Ya. Ya. Percobaan benda magnetis dan non magnetis. Jadi nanti sebelumnya kamu siapkan ya alat-alat yang ada di gambar itu ya.
pensil, peniti, penghapus, paku. Ayo, jangan rame. Minta tolong. Akila. Ya, siapkan ini alat-alat ini: pensil, peniti, penghapus, paku, klip, sisir, gunting, batu, penggaris kayu. Kemudian ada daun, karet gelang. Ini apa ini? Kaca ya, ini kaca ya. Yang terakhir ini kaca. Kemudian ya, ini masih 12 benda, tambah 8 benda lain bebas ya. Misalnya seperti gelas, misalnya gelas ya kamu tuliskan gelas kaca atau gelas plastik ya kamu tulis. Kemudian misalnya sepatu ya kamu tulis ya. Seperti itu, tambah 8 benda lain bebas ya. 12 benda ini tambah 8 benda lain. Nanti kamu membuat laporan ya, laporannya seperti ini. Enggak, tolong jangan ada yang mencoret-coret. Ya, kamu nanti membuat laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan percobaan. Ya, tujuan percobaan kamu tulis mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Ya, itu yang pertama, tujuan percobaan. Kemudian alat dan bahan. Ya, kamu tulis alat bahannya. Magnet tadi ya, magnet jelas dipakai ya, magnet. Nanti kamu uji cobanya pakai magnet. Kemudian ada pensil tadi ya, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca ya. Tadi berarti ini bukan penggaris kayu ya, hanya kayu gitu aja ya ini. Ini hanya kayu. Kemudian ditambah 8 benda lain bebas ya. Nanti kamu milih apa silakan ya. Alat bahannya ditulis. Kemudian langkah-langkah percobaan yang ketiga, yang keempat adalah hasil percobaannya. Untuk langkah-langkah percobaan kamu tulis ini ya. Yang pertama ambil magnet, dekatkan magnet ke benda yang tersedia secara bergantian, amati apa yang terjadi. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Nah, hasil pengamatannya nanti kamu tulis di sini. Jika benda tersebut bisa ditarik dengan magnet atau ketika kamu dekatkan dengan magnet nempel, ya, itu berarti termasuk benda magnetis. Nah, kalau tidak menempel berarti termasuk benda non magnetis. Ya, kamu tulis misalnya paku. Paku termasuk benda magnetis karena dapat ditarik menggunakan magnet. Nah, seperti itu ya. Kamu tulis. Jadi nanti hasil percobaan di sini ada 20. Ya, kamu tulis ya di kertas folio. Menggunakan ballpoint hitam. Itu ya. Nah. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Dikumpulkan kapan, Pak? Dikumpulkan hari Senin. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mohon diulang, Pak. Gimana, Pak? Ada 47, 45. Harusnya ya. Ulang, Pak. Gimana? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya tugas untuk hari ini? Cukup? Kalau cukup, para matahari. Ya, bisa nanti kamu langsung mengerjakan tugas tersebut. Ya, beli magnet, magnetnya boleh beli barengan, enggak apa-apa magnetnya. Ya, magnet beli paling berapa, Bu? 15 atau 20 ribu mungkin ya magnet. Yaitu dapat 3 magnet itu. Ya, bisa untuk gantian. Untuk Bu ini aku boleh pas tahun ini tapi dapat 3 atau 2 atau 3 magnet itu ya. Nah, nanti bisa urunan nyari bareng-bareng beli magnet ya. Jelas ya tugasnya, ditulis di buku, di kertas folio, dikumpulkan hari Senin. Pak Rahmat sarankan segera mengerjakan, jangan menunda-nunda. Soalnya besok Kamis ada percobaan lagi. Gitu ya. Masih tentang
magnet yang nanti juga harus kamu lakukan. Seperti itu, paham semuanya? Tidak ada yang tanyakan? Ya, kalau cukup, Pak Rahmat Airi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.